Pelukis buta. Dahulu kala, di sebuah kota kecil, hiduplah pasangan muda, Stanley dan Megan. Stanley adalah seorang pelukis dan menjual lukisannya di pasar. Tetapi lukisannya tidak begitu laku, dan dia hampir tidak mendapatkan uang. Aku minta maaf, sayangku, tapi aku tidak bisa menjual lukisan apapun hari ini. Haruskah aku berhenti dan bekerja di suatu tempat? Megan tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu suaminya hampir tidak menghasilkan cukup uang untuk diri mereka sendiri. Aku mendapat jawabanmu, sayangku. Besok, aku akan pergi mencari pekerjaan. Hei, Bruno, kemarilah, nak. Malam itu, ketika Stanley pergi tidur, setetes air mata keluar dari matanya. Yang dia ingin lakukan hanyalah melukis. Tetapi kehidupan telah mendorongnya mundur dan dia memutuskan untuk tunduk pada keinginannya. Sayang, aku berangkat ya. Semoga berhasil, cintaku. Tetapi Stanley tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di hadapannya. Tidak! Kecelakaan itu bisa berakibat fatal, tapi untungnya kami bisa menghentikan pendarahannya yang berlebih. Tapi saraf optiknya terluka sangat parah. Aku minta maaf, tapi dia kehilangan penglihatannya. Apa? Tidak, dokter. Tidak mungkin. Apakah tidak ada cara baginya untuk mendapatkan penglihatannya kembali? Ya, kita mungkin bisa mengembalikannya sebagian atau seluruh penglihatannya dengan operasi. Biayanya $10.000. Tapi dokter, kami tidak punya uang sebanyak itu. Maaf, Bu. Tapi prosedurnya mahal dan kami tidak bisa melanggar peraturan rumah sakit. Kesedihan datang silih berganti pada Megan. Dia melihat masa depan dan itu tidak terlihat terlalu bagus. Selama beberapa hari berikutnya, Megan pergi ke kota mencari pencerahan untuk suaminya. Dia meminta bantuan teman-temannya, menghubungi kerabatnya, dan bahkan pergi ke bank untuk meminta pinjaman. Semuanya tidak memberikan hasil yang baik. Kembali ke rumah sakit, Stanley merasa ketakutan saat mengetahui bahwa dia telah menjadi buta. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Sebuah perjalanan yang sulit akan segera dimulai. Sayang, kau tidak ingin mematikan lampu tidurmu? Tidak apa-apa. Maaf, Bu, tapi ini ditolak. Ini tidak apa-apa, biarlah. Karena tidak punya pilihan lain, Megan mengambil pekerjaan harian di kafetaria untuk menghidupi dirinya dan suaminya. Sementara itu, Stanley masih belum bisa menerima kenyataan bahwa dia buta. Dia belum mencoba mempelajari teknik orientasi dan teknik mobilitas, di mana orang yang tidak bisa melihat belajar bagaimana beradaptasi dengan indera peraba. Berbulan-bulan berlalu, tapi suasana melankolis masih menghantuinya. Apa yang harus dia lakukan dengan hidupnya sekarang? Dia sering bertanya pada dirinya sendiri. Dikurung di penjara jiwa, Stanley menyerah. Sampai pada suatu hari, apakah kau seorang pelukis yang ingin menjadi terkenal? Kalau iya, segera ikut serta dalam kompetisi melukis terbesar di kota Queensport dan menangkan $10.000. Untuk detail lebih lanjut, masuk ke situs web kami dan... Stanley merasakan badai tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia berdiri berhadapan-hadapan dengan harapan. Dia tersenyum, tapi kemudian senyumnya menghilang. Bruno, aku tidak bisa. Bruno, kemana kau membawaku? Kanvasku. Air mata membasahi matanya saat rambut di bagian belakang lehernya tersibak. Stanley tidak tahu warna mana yang dia pilih, tapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin merasakan sapuan kuasnya di kanvas. Dia hanya ingin mencium warna cat. Dan kemudian mulailah keajaiban. Euforia. Perasaan kebahagiaan abadi.
Ya ampun. Stanley tidak bisa berkata-kata, tapi lebih dari itu, dia merasa senang. Selama beberapa minggu berikutnya, Stanley mulai mempelajari teknik O dan M. Dia mendaftar untuk kelas Braille, mulai keluar dari rumahnya untuk mencari udara segar, dan di atas segalanya, dia melukis setiap hari. Stanley mulai mencoba beberapa teknik untuk menuangkan imajinasinya ke dalam kanvas. Akhirnya, dia menggunakan paku payung biru sebagai koordinat, dan itu membuka jalan baginya untuk menuangkan imajinasinya ke kanvas. Wow, ini sangat indah. Jangan tersinggung, tapi kau belum pernah menggambar sesuatu yang begitu indah seperti ini. Aku belum pernah melihat dunia seperti ini sebelumnya. Ini sepertinya pikiranku menjadi lebih berwarna dari sebelumnya. Megan, kemana kau pergi? Aku ingin mendaftarkanmu ke kompetisi melukis minggu depan. Ayolah, aku tidak mungkin. Stanley, hasilnya tidak penting. Kau harus ikut lomba itu. Megan mendaftarkan nama Stanley untuk kompetisi melukis melalui pandanganmu. Kau bisa menggambar apapun yang kau inginkan. Ingat saja, kau punya 6 hari. Kita harus mengirimkannya pada hari Minggu. Stanley tetap diam. Karena dia tahu bahwa jauh di lubuk hatinya, Megan berharap dia memenangkan kompetisi sehingga hadiah uang bisa membantunya mendapatkan penglihatannya kembali. Aku tahu apa yang kau harapkan, tapi sayangku. Kau hanya harus berkonsentrasi. Keesokan harinya, Stanley berdiri di depan kanvasnya dan berpikir keras tentang apa yang harus dia buat. Menjelang sore, dia mulai merasa cemas. Dan pada malam hari, dia menyerah. Aku tidak tahu apa yang ingin aku gambar, apalagi berpartisipasi dalam kontes ini. Tahukah kau alasanmu mulai menikmati melukis lagi? Itu karena sekali dalam hidupmu, kau berhenti berpikir berlebihan tentang hasilnya dan menikmati prosesnya. Hanya itu yang perlu kau lakukan, sayang. Stanley tahu bahwa Megan benar. Maka keesokan harinya, Stanley mulai melukis tanpa rasa khawatir. Ketika dia terus melukis, dia menyadari bahwa dia tidak hanya melukisnya, tapi juga bagian dari lukisan itu sendiri. Seolah-olah itu adalah jalan yang membawanya ke tujuan yang indah. Dan begitulah, 5 hari berlalu dan lukisan Stanley akhirnya selesai. Oh, wow, Stanley, aku harap suatu hari kau bisa melihat apa yang aku lihat sekarang. Ini sungguh mempesona. Megan menyerahkan lukisan itu saat dalam perjalanan ke kantor, dan kemudian mereka menunggu. Hadirin sekalian, selamat datang di kompetisi melukis terbesar di kota Queensport melalui pandanganmu. Kami senang karena kalian semua seniman hebat berpartisipasi. Dan akhirnya, itu adalah 2 lukisan yang membuat juri kami terpesona. The Enigma karya Russell Davies dan The Mind's Eyes karya Stanley Kin. Dan pemenangnya adalah The Mind's Eyes karya Stanley Kin. Sayang, kau berhasil. Kerumunan bersorak, tetapi ketika Stanley pergi ke tengah, mereka semua terkejut. Hai, aku Stanley. Maksudmu kau yang menggambar ini? Itu benar, Nyonya. Dia berbohong. Tidak mungkin seorang tunanetra bisa membuat sesuatu seperti itu. Itu pasti telah dilukis oleh orang lain. Permisi, suamiku mungkin buta, tapi dia bukan penipu. Aku tidak percaya. Apa kau percaya? Seharusnya aku yang memenangkan hadiah pertama, bukan pria ini. Tuan Stanley, jika ini telah dilukis oleh orang lain, aku tidak harus dibatasi dalam wawasan karena penglihatanku yang terbatas. Jika kau pikir aku tidak layak karena kecacatanku ini, maka kau bisa mendapatkan hadiahnya. Aku minta maaf, aku bersimpati padamu, tapi bukan hadiah yang layak aku dapatkan. Jika kau benar-benar membuat ini, maka aku menantangmu buat sesuatu di sini, sekarang, di depan semua orang. Aku menerima tantanganmu. Aku butuh beberapa paku payung biru dan kanvas. Orang-orang yang hadir menunggu dengan tegang saat Stanley menggambar untuk beberapa jam berikutnya. Dan ketika dia selesai, sudah selesai.
Saat kanvas itu dibalik, semua orang merasa sangat kaget dan juga malu, terutama Russell. Hah? Apa? Apa kau masih ragu, Tuan Russell? Aku tidak tahu harus berkata apa. Maafkan aku. Aku tidak pernah bisa membayangkan seseorang bermain dengan warna tanpa bisa melihatnya. Kau memang pantas mendapatkan hadiah pertama itu. Dan maafkan kami juga, Tuan Stanley, karena kami telah meragukanmu untuk sesaat. Kau telah menunjukkan kepada kami, dengan kemauan seseorang dapat melakukan apapun. Stanley dianugerahi hadiah pertama dan semua orang memberinya selamat. Meghan senang karena suaminya bisa mendapatkan penglihatannya kembali. Tetapi ketika berbicara dengan orang-orang di sana, Stanley menemukan bahwa alasan Russell begitu putus asa untuk memenangkan persaingannya adalah karena dia membutuhkan uang untuk operasi ayahnya. Hei, kau lebih pantas mendapatkannya. Apa? Tidak, aku tidak mengerti. Aku membutuhkan uang untuk mendapatkan kembali penglihatanku. Tapi itu tidak lebih penting daripada nyawa seorang ayah. Ambillah, aku bersikeras. Terima kasih. Kau bukan hanya seorang seniman yang hebat, tapi kau juga manusia yang hebat. Aku berjanji, akan kukembalikan suatu hari nanti. Russell pergi ke rumah sakit di mana kabar duka telah menantinya. Tidak. Para dokter tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Itu sudah terlambat. Dokter, aku ingin mendonasikan mata ayahku untuk seorang pasien. Halo? Halo, Tuan Stanley, Kin? Iya, benar. Aku menelpon dari rumah sakit Metro Queensport. Kami telah menemukan pendonor. Dan itu benar-benar gratis. Hah? Bagaimana selanjutnya? Stanley dan Meghan pergi ke rumah sakit, tempat operasi dilakukan. Dan setelah beberapa jam saat perban dilepas, Aku bisa melihat. Meghan, aku bisa melihatmu. dan saat itu Russell masuk. Hai, aku Russell. Ini uang yang kau berikan padaku. Aku tidak mengerti. Kau membutuhkannya untuk ayahmu? Kau memiliki matanya sekarang. Hah? Ini mata ayahmu? Air mata mengalir dari mata Stanley saat dia memegang tangan Russell. Aku minta maaf. Jangan. Apa yang kau lakukan untukku di kompetisi adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Kau mencoba menyelamatkan ayahku, tapi kita tidak bisa. Setidaknya sekarang matanya bisa melihat dunia melalui pikiranmu. Dan dengan demikian, kisah ini berakhir indah. Kisah yang mengajarkan kita kekuatan kemauan dan tekad, dan pada saat yang sama, nilai kebaikan dan kasih sayang terhadap orang lain. Apa yang tidak bisa dilakukan seseorang ketika mereka memilih kemanusiaan di atas segalanya.